adalah agama yang sempurna. Dari bangun tidur sampai kita akan tidur lagi, semua diatur dalam Islam. Masya Allah, Alhamdulillah. Tidak panjang lebar lagi, mungkin kajian bisa kita langsung mulai. Pada Ustadz, tafadol masykurah Ustadz. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita bisa bertemu bersama dalam kajian online bersama Rumah Sakit Pelni yang insya Allah akan mengangkat tema adab tidur. Dan pada saat kita belajar tentang masalah adab apapun, baik adab tidur, adab makan, adab ketika di toilet, adab ketika kita melakukan aktivitas yang lain, ini semuanya menunjukkan betapa Islam adalah agama yang sangat sempurna sehingga mengatur semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, sebelum kita berbicara tentang masalah adab tidur, terlebih dahulu Bapak Ibu kami ajak untuk melihat lebih dekat tentang besarnya pengaruh adab berkaitan dengan aktivitas hidup manusia. Jadi, pada saat kita belajar tentang masalah adab, manfaat belajar adab. Di sana tidak hanya sebatas mengenal aktivitas sunnah apa yang perlu kita lakukan berkaitan dengan kegiatan itu. Di sini kita bisa mengenal aktivitas sunnah atau yang sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal aktivitas sunnah atau yang sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat tidur atau saat makan atau kegiatan sehari-hari. Ini adalah manfaat pertama yang bisa kita dapatkan. Tapi ini manfaat yang sifatnya lahiriah, artinya langsung ketangkap, langsung bisa kita pahami. Kemudian di samping itu adalah manfaat berupa mengakui indahnya Islam, indahnya dan lengkapnya syariat Islam. Karena dengan mengenali adanya pelajaran-pelajaran seperti ini, kita jadi semakin sadar betapa syariat Islam adalah syariat yang sangat komplit, yang sangat lengkap. Sehingga semuanya diatur. Tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah, sampai aktivitas sehari-hari juga diatur. Kemudian di sana kita akan semakin mengakui akan kuasa Allah atau perhatian Allah kepada hambanya. Perhatian Allah kepada hambanya. Sehingga kita jadi tahu betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hambanya sampai hal-hal kecil Allah berikan kita arahan. Ya, dengan adanya arahan dan bimbingan dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Dalam semuanya. Semua kegiatan. Jadi ini akan membuat kita jadi semakin mencintai Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita lakukan ternyata dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasan inilah yang menyebabkan Salman Al-Farisi rahimahullahu ta'ala
semakin bangga dengan Islam, sehingga membuat seorang hamba itu semakin bangga dengan Islam. Maka karena dia merasa bangga dengan Islam, akan semakin mencintai ajaran agama Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh seorang musyrik. Orang musyrik ini bertanya sebenarnya dalam rangka untuk menghina Salman Al-Farisi. Yu'allimukum nabiyyukum kulla syai'in hattal khira'ah. Apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu kepada kalian, hattal khira'ah, sampai urusan bagaimana al-khira'ah. Coba kita lihat di sini. Nah, jadi Salman menyebutkan, qala lana al-musyrikun, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, qala lana al-musyrikun, orang musyrik mengatakan kepada kami, inni ara sahibakum, aku lihat teman kalian, maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'allimukum hatta yu'allimukum al-khira'ah, mengajarkan kalian segala sesuatu sampai mengajarkan tentang al-khira'ah. Al-khira'ah itu artinya bagaimana cara duduk ketika buang air, itu namanya khira'ah. Duduknya jongkok, ataukah duduk bersila, ataukah duduk seperti apa, sampai seperti itu diajarkan oleh nabimu. Jadi maksud orang musyrikin ini adalah tujuannya untuk menghina kaum muslimin. Masa yang remeh kayak gitu kok diajarkan? Ngapain, apa enggak kurang kerjaan itu nabi? Ini tujuan orang musyrik ketika bertanya seperti itu kepada Salman. Faqala, coba kita lihat apa jawaban sahabat Salman. Faqala, beliau mengatakan, ajal, oh iya. Dengan bangganya beliau mengatakan, oh iya. Seperti itulah pendidikan Nabi SAW. Innahu nahana an ayyastanjiya ahaduna biyamini. Beliau melarang kami untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Au yastaqbilal qiblah. Beliau juga melarang kami untuk menghadap kiblat. Wa naha 'anil raus, dan beliau melarang kami untuk menggunakan kotoran kering dipakai untuk istinja. Wal 'idham, beliau juga melarang kami menggunakan tulang untuk istinja. Wa qala, dan beliau mengatakan, la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar. Janganlah kalian beristinja dengan menggunakan benda kurang dari 3 kerikil, kurang dari 3 batu. Agama mana yang ngajarin kayak gitu kalau bukan Islam? Sehingga maksud orang musyrikin dalam rangka menghina ajaran Nabi SAW, masa kayak gini kok diajarin? Justru dibanggakan oleh Salman. Justru itu menjadi kebanggaan kami. Beliau ngajari dengan sangat lengkap bagaimana adab-adab ketika beristinja. Hanya urusan istinja saja lengkap, belum lagi ajaran yang lain. Bukan karena kurang kerjaan, tapi beliau ngasih semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari. Oleh karena itulah, keberagaman ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW, kelengkapan ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW menjadi bukti yang paling nyata kebenaran syariat beliau. Sehingga kalau Anda misalnya masuk ke perpustakaan kaum muslimin, perpustakaan mana Pak yang mungkin bisa saya masuki Pak? Ya mungkin kalau di Indonesia kita tidak nemu. Atau mungkin perpustakaan Lipia di Jakarta, yang satu rumah isinya buku. Satu rumah isinya buku, iya, dari berbagai disiplin ilmu. Buku fikih ada sendiri, buku tentang apa misalnya, buku tentang ilmu Quran ada sendiri, buku tentang hadis ada sendiri, kitab-kitab tentang akidah ada sendiri. Dan itu enggak sedikit, jumlahnya ratusan. Bukan ratusan jilid ya, ratusan judul. Maka tolong sebutkan satu agama selain Islam yang punya referensi lebih banyak daripada referensi Islam. Gak nemu. Saya jamin gak nemu. Hanya kaum muslimin yang punya referensi selengkap itu. Sehingga orang kalau mau belajar, saya pengen belajar ilmu Quran dengan detail, dari mulai hulu sampai hilir
lengkap. Tidak ada yang kurang. Saya mau belajar ilmu hadis, lengkap. Yang belajar ilmu fikih, monggo. Gak kurang referensi fikih. Yang mau belajar adab, ada banyak sekali buku-buku tentang adab. Subhanallah, bersumber dari satu orang, Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena wahyu, mustahil. Kalau bukan karena wahyu, mustahil. Sehingga tuduhan banyak orang bahwasanya Muhammad memalsu Quran, gak punya dasar, gak punya bukti sama sekali. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memalsu sebuah kitab suci yang berisi mukjizat, dan mukjizat itu bertahan sampai sekarang. Terbukti dari satu kitab ini bisa diturunkan dalam banyak sekali kajian-kajian yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah membosankan. Nah, dan itu menjadi salah satu bukti kebanggaan kita terhadap ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan sangat lengkap. Kalau ini bukan bukti kebenaran Islam, Anda mau cari bukti apa lagi? Anda mau cari bukti apa lagi? Jadi, kalau bukan karena kesombongan yang menutupi hatinya sehingga tidak mau menerima hidayah Islam, selain itu tidak ada. Selain itu tidak ada alasan untuk mengatakan bahwasanya Islam ini agama yang tidak bisa diterima. Karena itulah kaum muslimin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat lengkap, membuktikan bahwasanya ajaran ini adalah ajaran yang sangat paripurna. Baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke bagian tentang adab tidur, terlebih dahulu kita akan melihat peta ajaran Islam. Nah, kita tahu bahwasanya yang namanya syariat Islam ini telah sempurna. Dan kalau kita petakan, maka intinya begini, bahwa urusan manusia itu ada dua. Pertama, ada urusan dunia. Nah, berkaitan dengan urusan dunia, syariat Islam mengajarkan dua hal. Pertama, mengajarkan hukum dan aturan. Di bagian ini membahas mana yang halal, mana yang haram. Sehingga praktek ini tidak boleh, ini haram. Praktek seperti ini dilarang. Benda kayak gini najis, benda seperti ini haram dikonsumsi, dan seterusnya. Itu urusan dunia. Dan ini berlaku baik dalam masalah transaksi muamalah yang ada kaitannya dengan harta, maupun yang kaitannya dengan aktivitas manusia. Ada orang yang bertanya begini, Pak, kalau memang itu Allah haramkan, kenapa Allah ciptakan? Kan sering ya orang bertanya kayak gitu. Ini pertanyaan nakal yang sebenarnya bisa saja keluar dari semua logika manusia sederhana. Dalam arti begini, yang punya pertanyaan seperti ini jangan merasa dia cerdas ya. Ini bukan karena mewakili kecerdasannya. Itu pertanyaan nakal saja. Kalau emang itu sesuatu diharamkan, kenapa Allah ciptakan? Kita beri jawaban. Kalau semua di muka bumi ini boleh, maka sisi ujian tidak ada. Sisi ujiannya tidak ada. Ujian maksudnya gimana? Untuk menentukan siapa yang sabar, siapa yang nurut, dan siapa yang tidak mau nurut. Karena dunia ini adalah negeri ujian, bukan negeri balasan. Negeri balasan itu akhirat. Sudah nggak ada lagi ujian, adanya cuma balasan. Sementara negeri ujian di sini bercampur antara yang baik dan yang buruk. Keberadaan keburukan itu menjadi ujian siapa yang sanggup untuk bersabar dan siapa yang berusaha untuk milih yang baik. Allah haramkan babi. Kalau Allah haramkan, kenapa Allah ciptakan? Sebagai ujian bagi manusia agar dia tidak mendekati itu babi. Allah haramkan khamr. Kalau Allah haramkan, kenapa Allah ciptakan? Sebagai ujian bagi manusia agar dia tidak mendekati khamr. Allah haramkan A, Allah haramkan B. Dan yang diharamkan itu terkadang hawa nafsu tertarik untuk mengambilnya. Nah, disitulah manusia bisa mengukur
Apakah dia termasuk hamba yang taat ataukah hamba yang suka maksiat? Maksiat artinya durhaka. Baik. Sehingga aturan akan berlaku kalau ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Aturan tidak berfungsi kalau semuanya boleh. Jadi misalnya aturan lalu lintas, terus semuanya bebas. Kira-kira gimana? Mau parkir dimanapun bebas, mau jalan lewat manapun bebas, mau nyebrang dengan cara apapun bebas. Sehingga perempatan, siapa yang duluan? Oh bebas Pak, siapapun yang mau duluan silakan. Dia tabrakan di tengah. Sehingga adanya aturan itu karena ada yang dilarang, ada yang tidak diperbolehkan. Itu berlaku dalam kehidupan kita. Kalau semua orang dikasih kebebasan, ya tidak ada aturan. Tempat bermain saja yang terkadang itu orang bebas mau bermain apapun. Nah ini satu wilayah ini tempat wisata, tempat bermain. Ya, kau bebas bermain, waktunya bebas, mau main apapun silahkan. Tapi tetap ada aturan. Di sini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Itu kehidupan di dunia. Sebab aturan itu ngegas dan ngerem. Ngerem di posisi ketika ada larangan, ngegas di posisi ketika ada perintah. Baik, kita memahami demikiannya. Maka jangan lagi sampai ada orang yang bertanya, kalau Allah haramkan kenapa babi diciptakan? Ya justru itu, diciptakan untuk diharamkan, agar jadi ujian bagi kamu sejauh mana kau bersabar untuk tidak makan babi. Demikian pula ada beberapa yang lain, ada riba yang haram, ini haram dan seterusnya. Ada? Yang kedua, berkaitan dengan urusan dunia, manusia diajarkan adab. Adab ini penjelasan agar manusia semakin indah ketika berbuat, ya, untuk keindahan saat beramal, saat beraktivitas. Sehingga kalau orang mengiringi hidupnya dengan penuh adab, maka aktivitasnya akan semakin indah. Makan itu ya makan, tapi akan terlihat indah kalau diiringi adab. Jadi adabnya di atasnya halal haram. Adab ini sudah melebihi dari sebatas halal haram. Kalau makan haram ya sudah bukan bicara adab lagi, itu bicara hukum, bicara aturan. Tidur. Antara tidurnya manusia dengan tidurnya binatang, ya tidur, sama-sama tidur. Tapi ketika ada adab, terlihat lebih indah. Disitulah fungsi adab. Dalam bermuamalah, jual beli, muslim dan non-muslim sama-sama bisa praktek jual beli. Tapi jual belinya muslim yang beradab lebih indah daripada jual belinya yang tidak punya adab. Padahal sama-sama jual beli. Disinilah Anda bisa lihat fungsi adab. Baik. Selanjutnya, yang kedua adalah urusan agama. Ada urusan dunia dan ada urusan agama. Untuk urusan agama, ini isinya perintah. Seperti perintah sholat, perintah puasa, perintah apa lagi? Perintah zakat, dan aneka perintah yang kita kenal dalam agama. Kemudian di sana ada larangan aneka larangan yang ada. Dan di sana ada aturan. Aturan ini berkaitan dengan batasan-batasan. Bagaimana batasan-batasan sholat yang benar. Nggak boleh asal sholat, tapi ada batasannya. Nah, batasan itulah yang kemudian nanti akan menentukan kualitas dari amalan ibadah seorang hamba. Baik. Nah, berarti kalau kita lihat berkaitan dengan peta yang tadi kita sebutkan, adab itu adalah syariat yang diberikan oleh Allah untuk mengatur urusan dunia manusia agar dia terlihat lebih indah saat beraktivitas. Nah, sekarang kita akan menuju ke adab tidur. Saya akan bukakan sebuah buku judulnya Al-Minah Al-Aliyah
fi bayani sunan al-yaumiyah. Nah, di sini penulis menyebutkan salah satu di antara bentuk yang dibahas adalah adab tidur, sunnah-sunnah tidur di halaman 122. Buku ini judulnya tadi Al-Minah Al-Aliyah fi Bayan As-Sunan Al-Yaumiyah. Kurang lebih terjemahnya adalah rangkaian sunnah-sunnah harian karya Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furai. Kita menuju halaman 122. Nah, di halaman 122 kebanyakan penulis menyebutkan tentang adab tidur. Nah, ini Sunan An-Naum. Ini beberapa adab tidur yang diangkat oleh penulis. Insya Allah akan coba kita baca di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat dari membaca buku ini. Sunanun Naum, sunnah ketika tidur. Sunnah yang dimaksud adalah ajaran Nabi SAW. Yang pertama, ighlaqul abwab inda naum, menutup pintu ketika tidur untuk keamanan. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Atfi'ul masabih." Padamkan lampu. Lampu di masa silam itu api. Idza raqadtum, kalau kalian tidur, wa ghalliqul abwab, tutup pintu. Amankan dulu barang-barangmu, amankan dulu kondisi kamu. Wa auqul asqiyah, tutupi semua botol-botol biar tidak ada binatang yang masuk. Wa khammirut ta'am wasyarab, tutupi makanan dan minuman. Dan salah satu di antara alasan kenapa ada perintah menutupi pintu, menutupi makanan dan seterusnya, disebutkan dalam hadis yang lain, wa aghliqul abwab, tutupilah pintu, wadhkurusmallah, dan sebut nama Allah. Jadi Anda ketika menutup pintu baca bismillah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Sesungguhnya setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, matikan lampu sebelum tidur. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tatrukun nar." Jangan kau biarkan api menyala di rumah kalian. Hina tanamun, ketika kalian tidur. Hadis riwayat Muslim. Sebab lampu di masa silam tadi, api, kalau ditinggal tidur bahaya. Sampai diceritakan di sini dalam hadis dari Abu Musa riwayat Bukhari Muslim, pernah ada sebuah rumah yang terbakar sampai membakar penghuninya di Madinah di waktu malam. Ketika Nabi SAW diceritakan tentang kondisi ini, beliau mengatakan, "Inna hadhin nar, sesungguhnya api ini, innama hiya aduwwul lakum, ini bisa jadi musuh bagi kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum." Maka kalau tidur, padamkan. Jangan biarkan menyala. Sebab kalau kalian biarkan menyala, ya kayak tadi. Nah, berarti kalau di masa sekarang Pak, ya nggak berlaku seperti itu. Sehingga sekarang kalau orang tidur kan rata-rata satu lampu di rumah tetap nyala. Nah, dan di sini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Wal illah minal amri bi itfa'in nar qabla an-naum. Alasan kenapa kita diperintahkan untuk memadamkan api sebelum tidur disebutkan dalam hadis yang lain. Padamkan api. Fa innal fuwaisiqah. Al-fuwaisiqah binatang fasik kecil. Maksudnya adalah al-fa'rah, tikus. Rubbama jarrat, kadang lewat. Al-fatilah, lampu tadi, lampu teplok, sentir ya. Fa ahraqat ahlul bait, lalu membakar isi rumah. Sehingga Rasulullah SAW memberikan penjelasan kenapa itu dilarang. Karena tadi berbahaya bagi ketahanan rumah. Ya, rumahmu bisa kebakaran nanti. Nah, ketika lampunya sudah tidak seperti dulu, berarti boleh nggak Pak? Ya boleh. Ilah itu sudah nggak berlaku. Nggak ada di masa sekarang. Kecuali kalau orang pakai lampu berupa api. Sehingga misalnya camping di luar, lampunya pakai api. Kalau mau tidur ya padamkan dulu.
Dan ini sifatnya anjuran, tidak wajib, sebagaimana keterangan Ibnu Daqiqil Aid. Selanjutnya yang nomor 3, berwudu sebelum tidur. Berdasarkan hadis dari Al-Barra bin Azib bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akhadta madja'aka," kalau kamu mau tidur, "fatawadda wudu'aka lis-shalah," maka lakukanlah wudu seperti mau salat. "Tsumma taji' ala shikkikal ayman," lalu tidurlah dengan miring ke arah kanan. "Tsumma qul," lalu ucapkan, "Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika," dan seterusnya sampai akhir dari doa. Yang ini dianjurkan untuk dibaca menjelang tidur. Kata An-Nawawi, jika dia sudah punya wudu, maka tidak perlu mengulang wudu. Karena maksudnya di sini adalah tidur dalam kondisi suci. Takutnya dia mati di malam itu. Waliyakuna asdaqa li ru'yahu, dan dalam rangka menjaga mimpi. Jaga mimpi dengan cara wudu sebelum tidur. Biar tidurnya tidak dipermainkan oleh setan, mimpinya tidak dipermainkan setan. Wa ab'adu min tala'ubi syaitani bihi fi manamihi, agar dia menjauhkan dirinya dari permainan setan ketika tidur dan ditakut-takuti setan. Sehingga kadang orang mimpi begitu bangun ngos-ngosan dia, deg-degan. Kamu kenapa? Saya bermimpi, mimpinya kayak. Nah, itu salahmu sendiri tadi. Diganggu sama setan. Kenapa kau nggak persiapan sebelum tidur? Baik. Selanjutnya, nafdul firash qabla al-iddija, membersihkan tempat tidur sebelum tidur. Di antara sunnah sebelum tidur adalah membersihkan tempat tidur sebelum tidur dengan menggunakan bagian dalam kain. Dilakukan sebanyak 3 kali dengan membaca bismillah. Sehingga misalnya ini tempat tidur, kita usap pakai kain. Bismillah, bismillah, bismillah. Sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Idza awa ahadukum ila firashihi," kalau kalian mau tidur, "falyanfud firashahu bidakhilati izarihi," maka silahkan bersihkan tempat tidurnya dengan bagian dalam kainnya. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi, karena dia enggak tahu di tempat itu ada apa. Nah, di masa silam kita tahu ya keterbatasan orang di masa silam yang lantainya lantai tanah. Kemudian temboknya tembok kayu atau gedek ya, anyaman bambu. Sehingga terkadang kalajengking, kaki seribu itu gampang masuk. Termasuk binatang-binatang berbisa yang lainnya. Nah, bisa jadi dia ada di kasur, ada di tempat tidur. Maka Nabi SAW perintahkan bersihkan dulu. Tsumma yaqulu, kemudian baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Dengan namamu ya Rabbi, dengan namamu ya Allah, aku letakkan badanku. Wada'tu jambi, aku letakkan badanku. Wa bika arfa'u, dan atas namamu aku mengangkatnya. Dan dengan sebab kamu aku mengangkatnya. Fa in amsakta nafsi farhamha, kalau kau tahan jiwaku maka rahmatilah dia. Tahan di sini maksudnya adalah mati. Wa in arsaltahu fahfadha kama tahfadhu ibadakas salihin, dan kalau kau kembalikan badanku kau kembalikan arwahku ke badan, maka jagalah dia sebagaimana kau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Baik. Di sini juga sama ada perintah untuk membersihkan tempat tidur 3 kali sebelum tidur. Selanjutnya, ada keterangan yang disampaikan oleh sebagian ulama. Kenapa Nabi SAW memerintahkan untuk membersihkan pakai pakaian bagian dalam, ya, bukan bagian luar. Seperti ini, baju ini kan bagian luar. Nah, baliknya. Kata Syekh Ibnu Jibrin,
walaysa syaraton, bukan syarat menggunakan bagian dalam. Namun dia bisa membersihkan semuanya dengan cara apapun, baik dengan kain, dengan imamah, dengan apapun, hasalal maksud. Yang penting adalah membersihkan. Nah, zaman sekarang pakai sapu kasur. Intinya tujuannya biar membersihkan kasur sehingga ketika dipakai tidur aman. Wallahu a'lam. Tapi Pak, kalau kita merasa sudah yakin aman, tidak kelihatan benda apapun yang ganggu, silahkan. Kalau Anda yakin aman. Baik, karena tujuannya adalah untuk keamanan. Nah, di masa silam orang mau tidur kan gelap gulita, tidak tahu di situ ada apa. Sebab di masa itu belum ada lampu. Sekarang sebelum tidur lampu masih nyala, kelihatan di kasurnya ada apa, aman, dipakai tidur. Selanjutnya yang nomor 5, an-naum ala syakil aiman. Tidur dengan miring ke arah kanan. Jadi awal mula tidur miring ke arah kanan. Nanti ketika setelah merem mau sak masik terserah. Mau sak masik itu bahasa Indonesianya apa? Mau gulang-guling bebas. Tapi saat pertama kali dia tidur, dia miring kanan. Yang keenam, wad'u yadihil yumna tahtal khaddil aiman. Diletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanan. Begini. Sunnah ini disebutkan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akhadta madja'aka," kalau kamu mau tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Lakukanlah wudu seperti ketika mau salat. Kemudian miring ke arah kanan. Lalu bacalah Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika dan seterusnya sampai akhir dari doa. Juga hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW apabila beliau mau tidur di waktu malam, wada'a yadahu tahta khaddihi, diletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Jadi ini dipakai untuk bantalan ketika tidur sambil miring kanan. Wa 'anil Barra, dan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau tidur, wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi, beliau letakkan tangan kanannya di bawah pipi beliau. Ini semuanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana, Pak? Bantal lalu tangan begini. Sehingga tangan Anda antara bantal dan kepala. Baik, hadis sahih dan ini ada banyak sekali. Mulai dari riwayat Bukhari Muslim, versi yang lain riwayat Bukhari, dan versi yang lain riwayat Ahmad. Selanjutnya, misalnya Pak, kita nggak bisa miring Pak. Ya, coba dilatih pertama kali waktu awal tidur miring. Selanjutnya tadi ya, setelah itu miring kok nggak bisa merem. Ya, mungkin guling ke kanan ke kiri atau terlentang dan seterusnya. Berikutnya yang ketujuh, qiraatu adzkarin naum, membaca aneka zikir ketika tidur. Ada banyak sekali zikir dari Al-Quran maupun hadis yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Di antaranya adalah dianjurkan untuk membaca ayat kursi ketika mau tidur. Tujuannya adalah untuk menjaga diri dari gangguan setan hatta yusbih, sampai pagi. Dalilnya adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau menangkap jin yang mencuri makanan zakat. Wa huwa fi kulli marratin yashku. Setiap kali ketangkap, jin ini mengadukan tentang al-hajah, kebutuhan dia. Tolong kasihani aku, saya butuh, saya adalah orang yang miskin dan keluarga saya banyak. Kemudian dilepas oleh Abu Hurairah. Dan itu berlangsung selama 3 malam. Sampai malam yang ketiga, ditangkap kembali oleh Abu Hurairah. Lalu akan dilaporkan kepada Nabi SAW.
Jin itu pun ketakutan. Sehingga dia mengatakan, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu biha. Tolong lepaskan aku, nanti saya akan ajarkan kepadamu satu kalimat. Semoga Allah memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat ini. Nah, Abu Hurairah penasaran. Ma huwa? Apa itu kalimatnya? Idza awaita ila firashik. Kalau kamu mau tidur, faqra ayatul kursi. Bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayat, sampai ayat terakhir, sampai ujung ayat. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafizun. Karena akan ada penjaga dari Allah. Wala yaqrabannaka syaitanun, dan kau tidak akan didekati oleh setan hatta tusbih, sampai subuh. Sehingga ketika bangun tuh lebih ringan. Mimpinya juga tidak menakutkan. Fakhallaitu sabila, maka aku lepaskan orang tadi. Pagi harinya Rasulullah SAW tanya kepadaku, ma fa'ala asiru kalbariha. Apa yang kau lakukan dengan maling yang kau tangkap tadi malam? Abu Hurairah cerita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahu qad sadaqak. Kali ini dia benar. Wa huwa kadzub, meskipun dia itu pembohong. Nah, disinilah jadi dalil. Nabi SAW membenarkan apa yang dikatakan oleh jin tadi. Ta'lam man tukhadibu mundu thalathati layalin ya Abu Hurairah. Kamu tahu siapa yang kau tangkap itu, wahai Abu Hurairah? Qala la, Abu Hurairah mengatakan, tidak tahu. Abu Hurairah tidak tahu. Apa jawab Nabi SAW? Dzaka syaitan, itu setan. Hadis sahih riwayat Bukhari secara muallaq dan juga riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Jadi apa yang dikatakan oleh setan itu adalah testimoni tentang dirinya. Namun bukan itu yang jadi dalil, tapi pembenaran yang diberikan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan ini benar, maka berlaku jadi dalil. Sebab lisansi dari Nabi SAW itulah yang menentukan nilai kebenarannya. Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Berdasarkan hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a hatainil ayatain, siapa yang membaca 2 ayat ini, yaitu akhir dari surat Al-Baqarah, fi lailatin, di waktu malam. Nah, di waktu malam ini bebas, mau awal malam, tengah malam, maupun menjelang tidur, yang penting di waktu malam. Kafatahu, maka 2 ayat tadi akan mencukupi dirinya. Kita lihat di footnote hadis riwayat Bukhari Muslim. 2 ayat di surat Al-Baqarah bukan termasuk zikir sebelum tidur secara khusus, namun dibaca setiap malam. Faman lam yaqra'huma bil-lail, siapa yang tadi belum sempat baca sebelum tidur atau di awal malam, maka dia bisa baca sebelum tidur. Kemudian apa makna, jadi waktunya mulai dari maghrib sampai tidur. Lalu ada pertanyaan, apa makna kafata? 2 ayat itu mencukupinya. Ulama berbeda pendapat mengenai makna kafatahu, 2 ayat itu akan mencukupinya. Ada yang mengatakan kafatahu min qiyamil lail, mencukupinya dari qiyamul lail. Maksud mencukupinya dari qiyamul lail gimana? Dimudahkan bagi dia untuk qiyamul lail. Dan ada yang mengatakan dicukupi dari gangguan setan. Dan ada yang mengatakan mencukupinya dari al-afat, segala bentuk gangguan. Wa yahtamilul jami', dan bisa dimaknai mencukupi dari semua potensi-potensi tadi. Sehingga ketika orang itu tidur dengan membaca 2 ayat akhir dari surat Al-Baqarah, Allah cukupi dari qiyamul lail sehingga dia mudah untuk qiyamul lail. Allah cukupi dari gangguan setan sehingga dia tidak diganggu setan, dan Allah cukupi dari segala bentuk gangguan sehingga dia lebih aman.
Demikian keterangan An-Nawawi. Lalu membaca surat Al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain dan Al-Falaq An-Nas. Wan nafsu biha fil kaffain, lalu ditiupkan di telapak tangan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kalau mau tidur setiap malam beliau jama'a kaffai, beliau gabungkan dua telapak tangannya. Thumma nafatha fihima faqara'a, lalu beliau membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Di bacaan itu ada nafath. Nafatha itu adalah semburan udara dari mulut disebabkan karena orang membaca sesuatu. Itu namanya nafatha. Sehingga di sini tadi sudah dipakai untuk ditadai untuk membaca beberapa bacaan tadi. Kemudian diusapkan mastata'a min jasadi, ke area badan yang mampu dijangkau. Yabda'u bihima ala ra'sihi, dimulai dari kepala, kemudian ke wajahnya, wa ma aqbala min jasadihi, dan jasad bagian depan. Diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian dari keterangan Aisyah tadi ada perkataan bahwa Nabi SAW melakukannya kulla lailatin, setiap malam. Maksudnya adalah siapa yang mau menerapkan sunnah ini, fa innahu yajma'u kaffai, dia bisa lakukan sebagaimana tadi. Dia gabungkan kedua telapak tangannya, lalu dia membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setelah itu dia usapkan. Wan nafath syabihun bin nafkh. An-nafath itu mirip dengan an-nafakh. Wa huwa akhaffu min at-tafal. Tidak sampai pada meludah. Karena kalau meludah berarti ada erik, ada ludahnya. Wa qila innan nafath wa tafal. Dan ada yang mengatakan nafas itu ya ludah, meludah. Baik. Nah, terus yang benar gimana? Membaca tadi sudah otomatis akan ada titik-titik droplet, ya, yang saat orang itu baca kemudian nempel di tangan. Itulah nafas. Dan nafas itu otomatis terjadi saat orang bicara, sehingga droplet yang keluar dari mulutnya akan nempel di tangannya. Nah, itu yang dipakai untuk ruqyah. Bacanya gimana, Pak? Digabungkan sambil baca, terus diusapkan. Jadi bukan ditiup ya, setelah baca terus bukan ditiup seperti itu, tapi baca tadi sudah otomatis ada droplet, ada nafas yang keluar, ada angin yang keluar, dan yang nempel di tangan itu kemudian diusapkan. Wallahu a'lam. Baik. Wal hikmah, di antara hikmahnya adalah bahwa droplet atau titik-titik air yang bercampur dengan al-qiraah, bercampur dengan bacaan Al-Quran, huwallazi takunu fihil barakah, di situ mengandung keberkahan. Wadh-dhahir annal masha yakunu min fawqith thiyab, dan ngusapnya itu dilakukan di permukaan badan, diusap di permukaan badan, sehingga di luar pakaian, bukan di dalam pakaian. Wallahu alam. Selanjutnya, membaca surat Al-Kafirun berdasarkan hadis dari Urwah bin Naufal dari ayahnya, bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Naufal, Iqra, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, thumma nam, kemudian tidurlah, ala khatimatiha, setelah kau menyelesaikan bacaan itu, fa innaha bara'atun minasyirki, karena surat ini adalah bukti permusuhan dengan kesyirikan. Dia di footnote hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Qala Ibnu Hajar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fil qiraati indan naum, dalam bacaan sebelum tidur, iddatu ahadits, ada banyak sekali hadis yang sahih. Di antaranya
Hadis Abu Hurairah, baca ayat kursi. Kemudian hadis Urwah bin Naufal dari ayahnya, baca surat Al-Kafirun. Tsumma nam ala khatimatiha. Kemudian kamu tidur setelah selesai membaca surat Al-Kafirun. Fungsinya adalah bukti permusuhan kamu dengan kesyirikan. Fa innaha bara'atun minasyirki. Masya Allah. Berarti banyak sekali Pak yang dibaca Pak sebelum tidur. Banyak sekali. Sehingga zikir sebelum tidur itu banyak. Bahkan sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang tidur sementara dia tidak berzikir, fahuwa alaihi tiratun. Man nama walam yadhkurillah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan itu ya. Baik, siapa yang tidur sementara dia tidak berzikir kepada Allah, maka nanti akan menjadi penyesalan baginya di hari kiamat. Coba kita lihat hadisnya. Oh, di sini tidak ada. Nah, di sini. Manittaja'a majja'an. Wa manittaja'a majja'an, barang siapa yang tidur, la yadhkurullah fihi, dan dia tidak berzikir sebelumnya, kanat alaihi minallahi tiratan, maka itu akan menjadi penyesalan dia yang nanti akan dia sesali di hadapan Allah. Jadi kalau sampai tidur enggak zikir itu parah. Boleh disebut demikian. Parah banget nih orang tidur tapi enggak zikir. Ini parah. Artinya enggak main-main. Maka saking banyaknya zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Di antara sunnah beberapa doa sebelum tidur banyak sekali, seperti bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Laka mamatuha wa mahyaha. In ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Dan ini panjang sekali doanya. Kemudian doa bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Di footnote Rawal Bukhari, Muslim, riwayat Muslim, dan banyak sekali hadis-hadis sahih. Dalam riwayat yang lain beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Kita lihat di footnote 3 riwayat Muslim. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Nah, ini semuanya menunjukkan apa? Zikir yang diajarkan tuh banyak. Ya Pak, saya cuman bismika Allahumma amutu wa ahya. Udah. Yang lain sudah merem ya Pak. Masya Allah. Alhamdulillah masih zikir. Tapi kalau belas sama sekali enggak zikir, kana alaihi minallahi tiratun. Itu akan menjadi sumber penyesalan dia di hadapan Allah. Kemudian juga membaca, di sini ada keterangan Al-Mubarakfuri. Kafana ay dafa'ana anna syarral mu'dhiyat. Allah mencukupi kami, maksudnya adalah menghindarkan kami dari potensi buruk yang mengganggu. Awana ay razaqana masakin. Allah memberikan rezeki kepada kami tempat tinggal, sehingga kami punya tempat untuk berlindung. Betapa banyak orang yang tidak dicukupi oleh Allah dan tidak memiliki tempat berlindung.
sehingga tidur di emperan toko, tidur di bawah kolong jembatan, banyak sekali. Hampir di semua kota ada. Saya bisa merasakan tidur di stasiun. Ini pengalaman dulu waktu zaman kereta api belum tertib seperti sekarang. Sampai di stasiun jam 12 malam. Sudah tutup stasiunnya di Surabaya. Dan saya harus pulang ke Lamongan, maka harus ganti kendaraan. Tapi jam 12 malam keluar stasiun beresiko. Nanti ada apa di luar enggak tahu. Akhirnya saya tidur di stasiun. Masya Allah. Apa yang dirasakan? Nyamuknya, Masya Allah. Baik. Itu dulu pengalaman waktu mahasiswa ya. Nah, mungkin di antara kita ada yang punya pengalaman seperti itu. Dan kalau kita lihat orang-orang yang tidur di emperan toko, ada yang tidur di mana lagi? Ada yang tidur di bawah kolong jembatan. Masya Allah, kasihan banget mereka. Maka bersyukurlah ketika Allah sediakan kita tempat tidur, kamar yang bersih, ber-AC, ada kamar mandi dalam, makanan komplit, tinggal bleksek. Ingat nikmat Allah ini. Kemudian Nabi SAW juga membaca doa, Allahumma kini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari di mana engkau membangkitkan para hambamu. Hadis riwayat Ahmad dari Al-Barra bin Azib. Kemudian membaca at-tasbih subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. At-takbir Allahu Akbar 34 kali. Dan ada pengaruh besar bagi orang yang membaca ini. Fahuwa yu'tihi quwwatan fi yaumihi. Allah akan berikan kepadanya kekuatan di hari itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Fatimah radhiyallahu anha pernah mengadu kepada Nabi SAW, ma talqa min atharir raha, disebabkan karena tangannya itu melepuh karena capek membuat capek memainkan gilingan. Jadi gilingan pakai tangan ini sampai tangannya Fatimah itu melepuh. Fa'atan nabiyya sabiyun sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabiyun. Nah, satu ketika Fatimah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kok punya budak. Akhirnya langsung ke rumahnya. Barangkali bisa diberi budak untuk pembantu. Ternyata tidak, sampai di rumah tidak ada Nabi SAW. Adanya Aisyah. Fawajadat Aisyah. Kemudian disampaikan keluhan itu kepada Aisyah. Malam harinya Rasulullah SAW datang ke rumah Ali dan Fatimah ketika mereka hendak tidur. Fadhhabtu li akuma, kata Ali, aku mau bangun. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala makanikuma, tetap di tempat, jangan bangun. Faqa'ada bainana hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri. Ali bercerita, Ali, Fatimah, Nabi SAW. Ini Ali, ini Fatimah, ini Nabi SAW. Rasulullah SAW tidur di antara kami. Rasulullah SAW duduk di antara kami yang sedang tidur. Kata Ali, hatta wajadtu barda qadamai, sampai aku merasakan dinginnya kaki Nabi SAW ala sadri, di dadaku. Sehingga Ali, Fatimah, Nabi SAW di tengah duduk. Dan Ali merasakan dinginnya kaki Nabi SAW sampai ke dada. Waqala, lalu beliau mengajarkan, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altumani. Akan aku ajarkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Idza akhadtuma madaji'akuma, kalau kalian mau tidur, tukabbira arba'an wa thalathin, baca Allahu Akbar 34 kali. Wa tusabbiha thalathan wa thalathin, baca subhanallah 33 kali.
wa tahmada 33, baca alhamdulillah 33 kali. Fa huwa khairul lakum min khadim. Itu lebih baik bagi kalian berdua min khadimin, dibandingkan pembantu. Nah, kita lihat di footnote nomor 1, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa makna lebih baik dibandingkan pembantu tadi? Maknanya adalah ketika orang melakukan itu, maka dia akan diberi kekuatan oleh Allah yang lebih, sehingga dia bisa menyelesaikan urusan yang seharusnya dilakukan oleh 2 orang, antara dia dan pembantunya. Atau ketika dia mengamalkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia seger, mudah melepas lelah ketika apa? Ketika dia capek. Sehingga baca itu, mungkin waktu sebelum tidur badannya terasa lelah, capek ini, capek ini, capek ini, capek. Anda bisa merasakan capeknya badan saat menjelang tidur. Dan baca doa tadi. Bangun, alhamdulillah gak demam. Nah, ada sebagian orang ketika bangun, dia demam karena kecapean sebelum tidur. Dia bangun sehat walafiat, alhamdulillah gak demam, tetap sehat. Allah menjaganya. Kemudian juga doa Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa wajjahtu wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika, sampai akhir. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini dibaca setelah wudu, kemudian miring ke kanan. Sebagaimana hadis Al-Bara' bin Azib. Dan kata Nabi SAW, waj'alhunna min akhiri kalamik. Jadikan ini sebagai kalimat terakhirmu. Karena kalau kau mati di malam itu, mutta wa anta alal fitrah. Kau mati di atas fitrah. Wa in asbahta, dan kalau pagi hari kau bangun, asbahta ala khairin, kau akan bangun dalam kebaikan. Walhamdulillah. Baik, maka dari semua ini hendaknya seorang hamba bersemangat untuk mendapatkan banyak keutamaan yang besar. Terus saya dapat dari mana, Pak? Saya bisa dapatkan di mana dzikir-dzikir ini? Kalau pakai buku ini mungkin Anda sulit untuk mendapatkannya, maka saya sarankan Anda untuk membaca buku Hisnul Muslim. Nah, buku Hisnul Muslim ini banyak dijual. Nah, seperti ini buku ini. Mau yang kayak gini, yang versi ini, banyak sekali buku Hisnul Muslim. Di buku Hisnul Muslim ada doa-doa tidur tadi. Dan aplikasi Hisnul Muslim juga ada. Sehingga Anda bisa gunakan aplikasi atau baca buku Hisnul Muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz atas pemaparan materinya. Kita tiba untuk sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Mungkin bisa kita langsung bacakan soalnya ya Ustaz. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah terkait dengan hadis yang sahih Ustaz mengenai mengibas tempat tidur? Apakah hadisnya sahih Ustaz? Tafadhal Ustaz. Tadi sudah kita baca dan hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kita meyakini itu sahih karena hadisnya riwayat Muslim, riwayat Bukhari, ada banyak versi ya. Sebagian riwayat Bukhari Muslim, sebagian riwayat Bukhari saja, dan sebagian riwayat Muslim. Jadi statusnya sahih. Begitu? Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya tentang lampu warahmatullahi wabarakatuh. Tentang lampu ketika kita tidur. Sunahnya seberapa gelap Ustaz? Apakah gelap semua seluruh kamar atau kita boleh pakai lampu watt kecil, misal meja side bed? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang lampu juga. Bagaimana dengan lampu untuk seluruh rumah
yang hubungannya dengan penghematan Ustadz. Saya suka mematikan lampu di tempat-tempat yang memerlukan penerangan, tapi saya pernah dengar bahwa setan suka dengan tempat yang gelap. Bagaimana dengan ini Ustadz? Mohon penjelasan. Tafadhol Ustadz. Keterangan bahwa setan suka di tempat yang gelap, kami tidak menjumpai pernyataan itu dari dalil. Karena di masa Nabi SAW gelap gulita. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saat beliau kehilangan Rasulullah SAW kan sampai tangan beliau mencari Nabi SAW. Dan Aisyah mengatakan, wal buyutu yawma idzin laisa lahal masabih. Dan rumah ketika itu tidak ada lampu, sehingga gelap gulita. Di zaman sahabat gelap itu biasa. Ya, sebagaimana mungkin orang dulu yang belum ada listrik, gelap itu hal yang biasa. Oleh karena itu bukan masalah gelap terangnya. Kenapa Nabi SAW perintahkan untuk mematikan lampu? Bukan masalah gelap terangnya, tapi karena keamanan. Biar api itu tidak jatuh lalu membakar rumah. Karena tadi kasusnya adalah ada lampu sentir. Lampu sentir itu bahasa Indonesianya apa? Lampu teplok. Anda tahu ya lampu sentir ya? Mungkin Bapak paham. Jadi lampu-lampu tempel tembok yang pakai api itu kan ada minyaknya di bawahnya. Kalau ketabrak tikus jatuh, bisa kebakaran rumahnya. Maka Nabi SAW melarang lampu ini dibiarkan hidup. Matikan dulu sebelum tidur. Sehingga lebih kepada alasan keamanan, bukan masalah alasan gelap terang. Karena itu kalau misalnya Anda butuh satu lampu di rumah, biar nanti ketika bangun tidak gelap gulita, atau pakai meja side bed terus lampunya diredupkan tapi masih ada semburat cahaya, silahkan. Karena untuk seperti ini insya Allah lebih aman. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tidur sudah dalam keadaan berwudu, kemudian kita buang angin, apakah harus berwudu kembali Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya karena wudunya batal ya. Dan sehingga jika dia belum tidur, maka dia ngulang wudu lagi agar dia bisa berwudu sebelum tidur. Jadi kalau dia wudu terus tiduran, sebelum tidur kan dia tiduran dulu ya, terus batal, ya wudu lagi. Kalau dia mau tidur dalam kondisi punya wudu. Lain halnya ketika dia wudu terus dia tidur sampai merem, belum batal. Nah di tengah dia tidur batal, nah itu tidak perlu ngulang wudu. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah Ustadz atas jawabannya. Pertanyaannya di luar tema ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf di luar tema, apakah jadi dosa orang tua ketika anak yang sudah kuliah bercerita bila dia sudah menyukai teman wanitanya Ustadz? Karena orang tua sudah melarang untuk pacaran. Jazakallah khair Ustadz. Tafadhol Ustadz. Jika yang dimaksud menyukai teman wanitanya adalah menyampaikan informasi ke ibunya atau ke bapaknya agar diizinkan nikah, ya ini boleh-boleh saja. Tapi kalau maksudnya cerita tentang pengalaman pacaran dia, ini beda lagi kasus. Intinya pacaran dengan sebatas suka kepada lawan jenis itu dua hal yang berbeda. Putra Anda yang sudah siap nikah suka dengan lawan jenis, itu hal yang normal. Tapi kalau sampai dia berpacaran, ini beda lagi. Oleh karena itu dalam hal ini perlu ditegaskan, ini sebatas suka lawan jenis atau dia cerita pengalaman pacaran. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah baju bekas tidur pantas untuk sholat? Untuk wanita sholat dilapisi mukena, bagaimana dengan laki-laki Ustadz? Tafadhol Ustadz. Kalau nilai kepantasan dalam sholat ada dua ukuran. Satu, menutup aurat. Yang kedua, kelayakan pakai dari sisi sopan santun.
Kalau sekiranya terlalu tipis atau terlalu transparan, ya jangan dipakai sholat, sehingga Anda perlu ganti baju yang lain. Nah, kalau wanita yang itu kan nggak berlaku karena ditutupi dengan mukna. Tapi mungkin ada satu pertimbangan lagi, bau nggak aromanya? Karena kadang biasanya pakaian yang dipakai tidur, apalagi kalau udah keringetan ya, bangun-bangun rasanya apa? Bau ya. Habis tidur pakaiannya bau, maka sebaiknya dia ganti kaos atau ganti pakaian yang lain agar ketika sholat tidak keluar aroma bau. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, izin bertanya, saya mendengar kalau suami istri disunahkan tidur menggunakan satu bantal dan satu selimut, tapi saya belum menemukan hadisnya. Apakah betul disunahkan demikian Ustaz? Tafadhal Ustaz. Coba saya ceritakan ini. Nabi SAW pernah melakukan itu bersama Maimunah. Tapi di sini dipotong. Baik. Hadis yang saya temukan itu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Salah satu istri Nabi SAW namanya Maimunah, itu adalah bibinya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bercerita, bittu inda khalati Maimunah. Aku tidur di rumah bibiku yaitu Maimunah, istri Nabi SAW. Nah, pada waktu Ibnu Abbas tidur di rumah Maimunah, Nabi SAW dan Maimunah itu tidur di ini bantal ya, di bagian panjangnya bantal, di bagian panjang bantal, bantal satu, bantal satu bagian panjang. Nah, Ibnu Abbas di bagian lebarnya bantal. Nah, di sini. Jadi Nabi SAW dan Maimunah cecer, Ibnu Abbas di sebelah sini. Kalau ini disebut bahwa suami istri dianjurkan menggunakan satu bantal, ya mungkin hadis ini bisa jadi dalil. Tapi Pak, bantal di rumah kecil-kecil Pak, ya disambung ya. Intinya pokoknya jejer untuk menunjukkan keakraban, menunjukkan kasih sayang. Terus satu selimut itu sebagaimana hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah itu pernah cerita pengalaman beliau ketika haid dan satu selimut dengan Nabi SAW, tapi Ummu Salamah tiba-tiba pergi karena beliau haid. Lalu memberitahu, kenapa kamu malah pergi? Aku haid ya Rasulullah. Kemudian diberitahu. Maka diizinkan oleh Nabi SAW untuk tetap satu selimut walaupun istrinya sedang haid. Maka dari sini wallahu ta'ala alam, tidur satu selimut atau tidur satu bantal, intinya adalah jejer. Ini kebiasaan Nabi SAW bersama istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Ini adalah bagaimana dengan kegiatan menyalakan murotal selama tidur Ustaz? Tafadhol Ustaz. Tidak direkomendasikan karena dia jadi nggak gubris dengan bacaan Quran. Sebab nanti kan ditinggal tidur. Sederhana saja, Bapak ngomong, tapi yang diajak ngomong tidur. Nah, kira-kira kita gimana? Bah, kamu diajak ngomong kok malah tidur. Nah, kalau dia sengaja nyetel murattal, berarti kan seharusnya didengerin, diperhatikan, disimak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan itu dalam Al-Qur'an.
Wa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kamu mendengarkan bacaan Quran, maka perhatikan dan dengarkan agar kau dirahmati. Sehingga seharusnya bacaan Quran itu disimak dengan baik, bukan malah ditinggal tidur. Karena itu kami tidak merekomendasikan sebelum tidur nyalain murotal sampai nanti ketiduran. Terus bangun-bangun misalnya jam 12 atau jam 1 matiin murotal. Nah, karena murotalnya nyambung selama 4 jam. Di YouTube kan ada itu murotal 4 jam atau 5 jam. Kebaca terus. Enggak kayak gitu. Ini nanti jadinya dia menyetel murotal tapi enggak dikubris. Maka yang lebih sesuai sunnah tadi, baca doa-doa yang tadi kita ajarkan, yang kita baca ya. Yang tadi kita sebutkan sunnahnya. Atau Anda setel bacaan doa-doa sebelum tidur sambil diikuti. Kalau itu insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah doa u'izuka bi kalimatit tamati min kulli syaitani wa hamatin min kulli ainin lamatin ini ditiupkan ke anak setiap malam? Apakah apa sajakah doa rutin minimal untuk anak-anak sebelum tidur Ustaz? Tafadhal Ustaz. Mungkin ada rekomendasi Ustaz doa untuk anak-anak ketika hendak tidur. Tafadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dohirnya tidak setiap malam. Nabi SAW mendoakan Hasan dan Husain dengan doa ini. Dan beliau mengatakan, dulu bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim, membaca doa ini untuk Ismail dan Ishak. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Yaitu dibaca sekali, bukan setiap saat. Sehingga sambil gendong anak kita baca doa ini. Kalau anaknya laki-laki u'idzuka, kalau anaknya perempuan u'idzuki. Wallahu a'lam. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau sudah berwudu kemudian jima, apakah diulang wudunya Ustaz? Kemudian apakah bisa dikatakan istri kurang bersyukur kepada suami jika istri mengeluh atau mengingatkan baik-baik suaminya yang galak, yang menyikapi kesalahan istri dalam urusan dunia yang kadang bukan kesalahan besar suami marah-marah kepada anak istri. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Tafadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pertanyaan pertama, jika sudah wudu lalu hubungan badan, apakah ngulang wudu lagi? Jawabannya iya, ngulang wudu lagi. Karena dalam kondisi junub ada dua pilihan. Junub lalu mau nyambung tidur, ada dua pilihan. Satu, wudu kemudian tidur sebelum mandi besar, atau yang kedua mandi. Dan dua-duanya sunnah Nabi SAW. Sehingga habis hubungan badan, lalu dia mau nunda mandinya besok pagi, maka dia wudu dulu. Atau yang kedua, habis hubungan badan, dia mandi langsung, menghilangkan hadas besarnya. Dua ini sunnah Nabi SAW. Nah, yang kedua, kurang begitu paham ini. Apakah bisa dikatakan istri kurang bersyukur kepada suami jika istri mengeluh atau mengingatkan baik-baik suaminya yang galak, yang menyikapi kesalahan istri dalam urusan dunia yang kadang bukan permasalahan besar? Suami marah-marah kepada anak istri. Ini masalahnya standarnya beda ya. Mungkin bagi suami istrinya dikomentari kurang bersyukur, tapi bagi istri maksudnya mengingatkan. Ya, kata kuncinya saling sabar ya. Kata kuncinya saling sabar. Sehingga istri mungkin mengingatkan kepada suaminya, ya kalaupun mengingatkan kesalahan istri jangan segala itu. Atau jangan suka marah sama istri dan anak-anak. Maksud istri untuk perbaikan biar suaminya tidak terlalu besar emosinya. Insya Allah hal yang baik, tapi kadang suami salah terima sehingga beliau emosi.
ya mungkin perlu sabar ya. Jadi suami juga dituntut sabar sebagaimana istri dituntut sabar. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika kita sudah terlatih tidak mampu zikir panjang sebelum tidur, minimal bacaan apa Ustaz yang kita mau ucapkan ketika kita mau tidur Ustaz? Tafadhal Ustaz. Ini ada kaidah ya. Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Kalau nggak bisa dilakukan semua, jangan tinggalkan yang paling penting. Nah sekarang yang paling penting, yang pendek mungkin Anda bisa baca. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ayat kursi. Penting ya. Panjang Pak Ustadz itu ayat kursi. Masa Pak ayat kursi kok panjang? Ayat kursi insya Allah masih cukup ringan. Sehingga Anda sudah kecapean betul. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Lalu baca ayat kursi. Dah, sekarang silakan tidur. Kalau bisa ditambahkan lagi, Anda bisa baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai akhir dari surat Al-Baqarah. Kalau masih bisa ditambahkan lagi, baca doa dari Al-Bara' bin Azib. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, wajjahtu wajhi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika. Ini panjang Pak Ustadz. Kalau ini kepanjangan ya sudah. Mungkin 3 tadi sudah mencukupi. Atau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu dikumpulkan 2 tangan tadi kemudian diusapkan. Ini juga panjang Pak 3 kali. Ya sudah kalau begitu sebisanya. Tapi urutan tadi yang saya sebutkan itulah bagian-bagian yang sangat ditekankan dan menjadi rutinitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping fadilahnya yang besar. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini adalah satu lagi pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin nanti langsung disambung dengan kesimpulannya saja secara singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana mengatasi gangguan tidur, insomnia, sudah berzikir, tukar posisi, bantal dan lain-lain, masih susah tidur untuk tidur awal. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Ada banyak faktor untuk orang yang mengalami insomnia. Ya, mungkin Anda perlu periksa juga ke dokter. Kalau faktornya karena masalah jam biologis, biasanya Anda tidur jam 1. Tiba-tiba disuruh tidur jam 9. Wah, jam 9 itu masih sore. Anda biasa tidur jam setengah 2, jam 12. Disuruh tidur jam 8, ya mungkin Anda tidak bisa. Mungkin karena faktor jam biologis. Ini tinggal butuh latihan saja beberapa kali. Nanti insya Allah lama-lama akan mudah. Atau faktor yang kedua karena masalah beban pikiran. Atau faktor yang ketiga mungkin ada gangguan fisik dan seterusnya. Nah kalau Bapak bertanya tentang solusi, bagaimana biar tidak insomnia atau biar bisa tidur, ya kembali kepada faktornya apa dulu. Hilangkan penyebab insomnia, insya Allah Anda akan bisa tidur. Saya sempat pernah susah tidur. Tiba-tiba ada teman yang nawari dipijit kakinya, pijit refleksi. Baru sebentar saya tidur. Oh, berarti ini mungkin karena, ya enggak tahu ya, karena kecapean atau apa, sehingga kecapean malah insomnia. Dipijit kakinya bisa tidur, bisa tidur lelap. Nah, jadi intinya kembali kepada penyebab apa yang membuat kita jadi susah tidur, dan masing-masing orang mungkin punya kasus yang berbeda-beda. Nah, doa tadi bukan doa mempercepat tidur, tapi doa untuk keamanan saat kita tidur. Karena saat kita tidur ada banyak sekali potensi-potensi berbahaya yang tidak kita ketahui, baik dari makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Dan semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mengikuti sunnah Nabi SAW
dalam aneka adab sehari-hari yang telah beliau ajarkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah ya Ustadz atas pemaparan materinya. Semoga kita dapat mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh beliau.